Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gue Yudi Munte. Kali ini kita mau bahas atau belajar tipe-tipe entry posisi ya. Nah, sebelum lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan info-info update video terbaru dari channel Belajar Analisa. Nah, teman-teman semuanya, kali ini gue mau share tentang tipe entry posisi ya. Jadi di sini gue bagi 3 jenis tipe entry posisi yang sering atau yang biasa gua gunakan dan ini juga biasa digunakan oleh trader-trader pada umumnya ya teman-teman. Nah, di sini gua bagi 3 ya. 3 itu apa aja? 3 itu yang pertama adalah yang pertama di sini gue bagiin di mana kita masuk posisi atau entry posisi di area support resistannya ataupun supply demandnya di time frame daily 1. Nah, maksudnya apa nih? Nah, jadi ini adalah entry area di mana di sini akan ada terjadinya perubahan tren yang besar. Nih contohnya nih. Ini salah satu tren di mana ini adalah uptrend dan dia berubah jadi downtrend. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya bagaimana cara memplot support resistance ataupun supply demand. Nah, kali ini di sini gue membedakan atau jenis yang pertama ini adalah area-area support resistance dan supply demand yang khusus terjadinya perubahan tren. Nah, perubahan tren itu ataupun perubahan tren yang besar itu terjadi di daily 1 ya. Jadi untuk tipe yang pertama ini gua klasifikasikan untuk perubahan tren yang besar di mana kita mengamati atau memantaunya di time frame daily 1. Oke, ini contohnya. Ini ada di market Bitcoin ya. Nah, jadi teman-teman untuk analisa ini kita bisa gunakan untuk menganalisa apapun di mana marketnya itu memiliki candle ya. Jadi kita bisa menganalisa teknikal di forex, di kripto maupun di saham ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini adalah D1. Saya coba perkecil ya. Nah, ini coba saya perbesar. Ya, nah ini salah satu contohnya teman-teman. Yang pertama adalah kita masuk atau entry posisinya di area support resistance di time frame daily. Nah, kalau kalian belum tahu bagaimana cara memplot zona area yang ideal support resistance maupun supply demand, kalian bisa lihat video-video sebelumnya ya teman-teman, atau kalian bisa belajar di playlist gua untuk bagaimana cara belajar technical analisa. Nah, contoh nih teman-teman, ini adalah area support resistance ya, area-area yang memang menjadi satu zona ya. Nah, di zona inilah ini makanya saya spesifikasikan atau klasifikasikan ini menjadi jenis yang pertama di area support resistance atau supply demand di time frame daily 1. Nah, kita lihat ini ada area karena di sini ada area perhentian dan dia di sini ada puncak yang signifikan yang paling tinggi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, kita lihat harga kembali dan menghampiri area ini ya. Jadi untuk tipe pertama kita harus nunggu nih teman-teman. Kita harus pertama memplot dulu di time frame daily ya. Di time frame daily kita memplot atau membuat satu garis ataupun zona yang areanya yang ideal ataupun zona-zona support resistance maupun supply demand. Nah, di mana kita lihat di sini adalah area yang kenanya dia. Ya. Kita buat di sini. Ini kurang lebih, dan di sini adalah area yang disinggahi oleh candle selanjutnya. Nah, entry-nya di mana? Nah, entry-nya itu di sini teman-teman. Ya. Di area support resistance atau supply demand-nya di time frame daily 1 ya. Jadi kalau misalkan tipe entry pertama itu harus ada di area puncak ataupun lembah yang tertinggi yang merupakan area supply demand atau support resistance di time frame daily 1 ya. Nah, ini salah satu bisa jadi satu contoh. Kalau misal ini adalah kita lihat di daily 1, dia di sini merupakan satu lembah, kita bisa tarik garis. Bagaimana cara memplot garisnya kalian bisa pelajari di video-video sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa
setelah kita gambar, kita bisa lihat area-area ini ya. Nah, ini tadi kan kita udah gambar ya. Nah, ini kita udah gambar, yang ini kita sudah gambar, dan di sini dia disinggahi lagi ketika dia downtrend. Nah, kita bisa masuk di area-area sini ya. Begitu juga dengan yang ini, kita masuk di area yang ini. Oke. Itu tipe yang pertama. Nah, coba teman-teman, gua berpindah ke market forex contoh ya. Gua mau coba ambil di chart forex ini, contohnya USD CHF di daily. Nah, jadi teman-teman, kita bisa pakai analisa ini, analisa teknikal ini dimanapun, mau saham FB, Apple, Yahoo, sahamnya luar negeri, sahamnya Indonesia, forex, kripto, maupun apapun bisa kita gunakan ya. Karena technical analisa itu atau technical analysis itu dasarnya sama. Nah, teman-teman, kita lihat, kalau mau tahu, kita harus buat dulu dia di time frame D1 ya. Ini udah time frame D1 ya. Di sini tulisannya daily. Nah, cara memplotnya kita lihat dulu, ataupun kita buat juga area-area yang paling tinggi, yang area support resistance. Nah, di sini ada, di sini ada. Kita buat aja agak panjang. Di sini ada, di sini ada, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau kita lihat berkaca di sini ya teman-teman, nanti ada momen-momen dia akan balik ke sini. Nah, ini adalah puncak yang signifikan yang terlihat menjulang ataupun menjulang. Kalau puncak menjulang ya, kalau misal nanti dia di sini di lembahnya, di sini yang paling bawah lah kita bisa lihat. Nah, itu tipe yang pertama ya. Jadi kita nunggu teman-teman, kita nunggu di area-area tertentu ini. Nah, ini gue pakai ini sekitar 21 Oktober ya, karena historinya gue pakai ini yang demo. Jadi yang realnya belum gue buka. Jadi gue contohin pakai market yang demo aja ya. Ini market history tahun 2021. Nah, yang mau gue sampaikan di sini adalah tipe pertama, di mana kita bisa plot support resisten dan supply demand. Kita buat zona itu di time frame daily 1. Nah, kalau misal kita udah buat, kita tinggal tunggu momen-momen di hari-hari ke depan. Kalau candle sudah mendekati area tersebut, kita sudah bisa siap open posisi ya. Open posisi tentunya dengan sistem masing-masing, dengan bagaimana cara kita. Nah, ini di sini gue bahas hanya tipe-tipe entry posisi ya. Itu yang pertama ya teman-teman. Kalau kita udah garis begini ya, kita tinggal nunggu momen di mana nanti candle itu mendekati sini, baru kita bisa buka posisi. Nah, itu ya pasti di time frame daily ini memang agak sedikit lama, tapi itu stylenya kita melihat perubahan tren reversal di time frame yang agak panjang, yaitu di daily ya. Nah, oke, itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, kita coba balik lagi di platform Trading View. Oke. Yang kedua, itu ini kita entry posisinya tetap di support resisten ya, support resisten. Namun kita open posisinya ini kalau nggak di H1 ataupun H4. Nah, kalau misal yang tadi, yang jenis yang pertama teman-teman semuanya, kita masuk dengan mengharapkan trennya berubah. Nah, ini contoh tren berubah. Ini contoh yang pertama ya. Ini trennya lagi turun ya. Kalau kita lihat ini di samping ada area, dan ini ada area perhentian, dan kita siap ini buat nembak. Nah, di sini adalah reversal ya. Kalau yang dia nomor 1 itu adalah jenis perubahan yang dari sebelumnya turun menjadi up. Nah, kalaupun ada juga contoh lain yang dari up, ini dari up jadi dia down misalkan. Nah, namun yang kedua ini teman-teman, kita lebih fokus di entry posisinya support resistance supply demand juga, namun untuk time frame H1 dan H4. Nah, dengan kata lain, kita sebut ini kita entry-nya follow the trend. Maksudnya apa nih Bang? Follow the trend. Kalau tadi
di tipe jenis pertama, kita mengharapkan posisi yang berubah arah atau reversal, perubahan tren dari up jadi down, down jadi up. Nah, kalau misalnya ini kita cari momen-momen dia sudah uptrend, cari momen-momen yang sudah uptrend, kita cari momen buat entry posisi di buy juga ya teman-teman, bukan di sell. Nah, ini contoh. Kalau kita lihat secara struktur market, dia sudah ada namanya lembah yang semakin meninggi, puncak semakin meninggi. Nah, kita bisa lihat juga, bisa lihat garis ini support resistance, support resistance. Nah, disinilah kita mencari posisi buat entry posisi buy. Di sini cari posisi buy. Nah, kita sudah identifikasi teman-teman bahwa salah satu market ini contohnya adalah uptrend. Jadi kita cari momen di H1 dan H4 untuk kita cari momen buat ikutin tren, yaitu uptrend. Kita berarti cari momen buat buy-nya di sini, buy-nya di sini. Kenapa di situ? Karena seperti yang gua udah share, setiap tren itu kita coba gambarkan puncak dan lembahnya. Ini kalau udah valid dia downtrend, kalau dia sudah valid uptrend, lembah-lembah, puncak-puncak semakin meninggi, ya kita coba bikin. Nah, kita coba bikin garis-garis lembahnya di mana supaya di lembah itu nanti kalau ada penerusan tren kita masuk di lembah itu. Nah, ini contoh lembahnya. Ini contoh masuk di lembah. Kita bikin garis aja, ini kita bikin garis. Nah, ini juga nih. Ini juga ya. Nah, ini juga karena apa? Ini adalah yang tadinya resisten udah terbreak. Nah, ada kemungkinan dia nanti bakal bisa juga menjadi satu momen perhentian baru dia balik lagi ke up. Nah, namun pada kenyataannya dia di sini jebol ya. Oke. Kita coba ambil contoh ya teman-teman, untuk entry posisi yang tipe kedua, yaitu entry posisi dengan cara following trend di time frame atau di time frame-nya di H1 dan H4. Kita coba cari. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ini saya ambil di H4 ya. Betulan tadi itu di daily. Nah, oke. Kita ambil ini aja ya teman-teman ya. Pertama kan kita identifikasi dulu ya yang namanya tren itu apakah sudah valid. Sudah valid jika memenuhi 3 syarat yang sebelum atau di video-video sebelumnya sudah saya sharingkan. Nah, saya anggap di sini semua teman-teman udah tahu belajar namanya tren dan struktur tren. Nah, ini kan makin menurun teman-teman ya. Ini makin menurun. Nah, ini ada yang di break. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini ini adalah downtrend ya. Setelah dia downtrend, kita coba memplotkan posisi ataupun menggambar garis-garis support resistance zonanya ya. Nah, ini zonanya zona yang lembah, zona puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini kita udah berkesimpulan, misal ini market yang sebelah kanan ini belum terjadi, market yang sebelah kiri yang saya garis ini sudah terjadi. Nah, di sini kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan atau konklusi ataupun memperkirakan bahwa ini adalah sudah downtrend. Berarti kita cari momen-momen tertentu supaya kita bisa entry posisi, teman-teman. Ya. Kita udah garis begini nih. Nah, kalau udah ada momen-momen candle mendekati di sini, kita bisa ancang-ancang posisi untuk entry di sini, ya. Nah, ini udah terbreak. Ada momen-momen nanti dia naik. Nah, kurang lebih kita bisa entry di sini. Nah, di sini juga kita bisa entry. Dengan catatan kita hanya entry dengan mengikuti tren yang sedang terjadi atau following trend. Nah, karena dia di sini downtrend, kita mencari peluang-peluang support resistennya, di mana kita cari resistennya supaya kita siap menembak ataupun siap untuk open posisi sell. Ya, itu jenis kedua teman-teman. Nah, kita coba lihat atau di market forex ataupun contoh lainnya ya. Ini di market Bitcoin biar kelihatan jelas dan clear. Gua coba ambil di H4 ataupun H1 ya. Bebas teman-teman. Ini M30. Nah, saya ambil di M atau H1 deh. Nah, ini teman-teman ya, kita identifikasi dulu trennya itu yang sedang terjadi apa. Saya perkecil dulu. Nah, ini contohnya ya.
Nih, kita lihat ya teman-teman ya. Ini puncaknya semakin turun, lembahnya semakin turun ya. Dan ada yang di break di sini. Nah, ini sudah valid bahwa dia downtrend ya. Downtrend berarti kita cari momen buat selnya di mana. Kalau kita udah tahu ini adalah downtrend, momen-momennya downtrend ya, kita udah bisa ambil kesimpulan di sini udah downtrend misalkan ya teman-teman. Kita cari dan kita gambar garis resistennya, resisten. Nah, kalau kita udah gambar ini resisten, kita cari momen candle ini nyampe ke sini, sekitar sini ya, nggak mungkin kadang-kadang nggak sampai persis sampai sini ataupun perkiraan aja. Buat ngambil posisi kita sell di sini. Begitu juga dengan yang ini. Di sini kita garis ini. Nanti mungkin dia agak sedikit naik, kita ngambil posisi di sini ya teman-teman. Gitu juga dengan selanjutnya yang uptrend juga. Coba saya gambarkan gini. Nih. Kita lihat di sini lembahnya semakin naik, puncaknya juga semakin naik ya. Kalau misalkan dia sudah ada yang terbreak naik, dia di sini sudah valid dia uptrend, kita cari momen-momen lembahnya karena di lembah ini adalah momen kita buat buy. Karena dia uptrend, kita mau entry posisi following trend, berarti kita cari posisi buat buy ya. Nah, ini adalah lembahnya. Lembahnya di mana? Lembah. Nah, kalau kita lihat di sini ini lembah. Ada momen dia agak turun mendekati area ini, kita bisa cari momen entry posisi buy di sini ya. Itu adalah tipe yang kedua teman-teman. Tipe kedua di mana kita entry posisi market di area support resisten di time frame-nya H1 dan H4. Bisa dimanapun ya, bisa di H1 maupun H4 dengan following trend. Nah, biasanya teman-teman untuk bisa masuk di sini, kita bisa menggabungkan analisa-analisa yang lain yang seperti yang saya share sebelumnya. Kalau kita lihat ini, kita hidupkan atau kita memperlihatkan di sini ada stokastik osilator, di sini ada kemungkinan di sini oversold. Jadi kita kumpulkan analisa-analisa lain. Nah, di sini saya hanya membagi tipe-tipe entry ya. Nah, kalau yang pertama tadi apa teman-teman? Kita entry di daily 1 di area support resisten maupun supply demand di time frame daily 1 ya, di TFD1. Ini kita mengharapkan perubahan tren ya, dari down ke up, dari up ke down ya. Jadi kita nyari posisi untuk tren yang berubah. Nah, biasanya untuk yang tipe pertama ini pergerakannya kencang. Kalau misalkan kita masuknya pas ya, maksudnya kencang itu kita bisa potensi profit agak lebar, agak banyak nih contohnya nih ya. Nih contoh, kita ambil daily nih contohnya. Nah teman-teman, di sini kan ada area yang paling rendah ya. Dan di sini adalah momen-momen kita bisa buatkan satu zona ya. Misalkan ini belum terjadi ya. Ini sudah terjadi yang warna kuning ini contoh nih. Di sini sudah terjadi. Misalkan yang di garis merah ke kanan ini belum terjadi. Nah, apa yang kita harus lakukan teman-teman semua? Yang kita harus lakukan adalah kita nunggu candle ini. Misalkan ini kan baru terjadi sampai sini. Nah, kita nunggu candle ini turun sampai satu area ini, sampai area sini ya. Di area sinilah kita bisa membeli ya. Nah, karena yang terjadi saat ini adalah downtrend ya, downtrend, berarti kita mengharapkan posisi yang berubah yaitu menjadi uptrend. Nah, ini tipe yang pertama ya. Oke, yang kedua juga tadi udah ada contohnya yaitu following trend. Di time frame berapa kita bisa analisa di time frame H1 maupun H4. Dan yang ketiga, tipe entry yang bisa kita lakukan adalah tipe entry breakout ya teman-teman ya. Oke, saya coba pindah platform lagi nih. Oke, saya tulis ya. Yang pertama
reversal. Ini tipe pertama reversal di time frame daily. Yang kedua following trend di TF H1 maupun H4. Dan yang ketiga ini tipe entry breakout ya. Nah, tiga-tiganya ini teman-teman saya pakai juga semua. Tinggal tergantung kita menganalisa marketnya, apakah seperti apa posisinya, apakah yang reversal yang sedang terjadi ataupun following trend maupun breakout. Nah, kalau breakout ini sederhana ya, seperti yang juga saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman. Struktur market dia di sini sudah down, dia sudah down. Nah, kita coba lihat di sini kan, dia sudah down dan sudah ada yang terbreakout. Nah, ini adalah lembah terakhir. Kalau misalkan ini lembah terbreakout lagi, breakout, kita bisa entry di sini teman-teman, entry. Nah, contoh lagi, ini ada lembah ya, ini adalah lembah. Kalau lembah ini terbreakout, kita bisa masuk. Nah, ini contoh lembah nih, ini lembah ya. Kalau misalkan dia turun lebih dalam dari sini, kita bisa masuk juga ya, meskipun pergerakannya ini mantul-mantul. Nah, itu adalah entry posisi yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu entry pada saat terjadinya breakout. Nah, coba contoh lain juga di chart forex ya. Nah, untuk time frame-nya bisa kita pakai M30 ataupun H1 ya teman-teman. Ini contoh breakout. Nah, ini kita lihat kalau misal kita sudah tahu ini adalah downtrend, berarti kita cari lembah-lembahnya. Jadi lembah-lembahnya kita gambarkan, lembah. Kalau ini dia lembah ini, kita bisa masuk entry di sini ya. Kita bisa masuk entry di sini. Nah, ini juga jebol, kita bisa masuk entry di sini. Ini entry, bisa masuk entry. Kalau untuk yang market uptrendnya, uptrendnya kita coba cari teman-teman. Nih, sama aja ya teman-teman ya. Kita bisa analisa untuk breakout itu di market uptrend maupun downtrend. Nah, kalau misal kita mau uptrend ini teman-teman, berarti kita harus menggambarkan puncaknya masing-masing. Nah, ini puncak ya. Jadi kalau udah lewat dari puncak ini, kita bisa masuk kurang lebih atau kira-kira di salah satunya di sini. Kita bisa entry posisi ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita bisa masuk contoh di sini. Ini entry yang selanjutnya. Oke, itu adalah entry yang tipenya breakout. Nah, teman-teman, gitu aja teman-teman. Di sini tadi udah saya share bagaimana jenis-jenis entry posisi pada market, technical analisa ya, technical analisa forex, kripto, bahkan juga saham. Yaitu yang pertama tadi, ketika kita bisa masuk melalui entry posisi dengan reversal di time frame daily. Yang kedua, kita bisa masuk dengan following trend. Kita harus memplotkan atau menggambarkan support resistennya. Biasanya itu di time frame H1, H4, dan untuk breakoutnya biasanya saya masuk di M30 maupun H1. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya. Dan kalian juga boleh share video ini jika video ini bermanfaat. Thank you guys.